Nah, baik, kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batu Bara Indonesia, Aspebindo Anggawira. Wawancara Pro 3. Pak Angga, selamat pagi. Pagi Mas Zaini. Pagi Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga? Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya melangkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya. Walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini. Mas Zaini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah diakselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya. Karena ini udah di groundbreaking ya, artinya memang harus sudah berjalan dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya Mas Zaini ya. Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya Pak Angga ya? Ya, itu sudah di-highlight ya, tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Udah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya. Saya lihat juga dukungan dari baik dari pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri, cukup kompak ya. Mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya. Secara waktu lama begitu ya Pak. Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya ini ya. Dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya tahap demi tahap ya. Mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya ini ya. Ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Saya kemarin ke sana, perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat direct itu sekitar 4 jam lebih ya Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangannya cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina. Harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih sampai LNG di tempat mereka.
Kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi gitu kan. Nah itu bagaimana caranya Pak Angga? Agar biaya produksinya tidak terlalu tinggi, betul. industri Nah, dapatnya lebih murah juga, begitu. Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya di lokasi ya, Ya. Mas Zaini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya, mereka juga siap melakukan investasi langsung ya. Bukan hanya menjadi off-taker tapi membangun langsung industrinya di sana Mas Zaini. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG baik untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off-taker saya rasa nggak ada masalah ya, udah pada paten semua sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya. Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah Pak Angga. Ya automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya mampu memperkuat dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-takernya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan gas ini, kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan ada PGN, PLN, pupuk, dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga, ya ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Zaini. Ya, nah ini manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG. Ada saran dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu. Setuju. Yang lebih besar nilainya begitu kan? Ya, setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan, tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga gitu. Nggak ada masalah, saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya. Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya sedemikian rupa dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan langsung di onsite ya, di Tanimbar ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau 2 kali processing lalu diangkut lagi itu biayanya kan ada mahal produksinya. Betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea, ke Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal yang penting ini bisa segera berproduksi dulu nih Mas ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu. Seperti itu. Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya. Betul sekali, Mas Zaini. Baik, Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira. Pagi, salam Mas Zaini. Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPEBINDO, Angga Wira.